President Zelensky for Indonesia, and this event is watched by viewers not just from Indonesia but from 79 countries. Before, let me just say a little bit in bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa keprihatinan yang mendalam untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan ibu dan keluarga atas berita mengenai hilangnya ananda tercinta Eril. Saya mengucapkan ini juga terutama karena baru 3 hari lalu saya bersama Gubernur Ridwan Kamil di Roma, Italia, dan saya teringat 3 hari lalu beliau membatalkan acara resmi karena beliau bilang beliau mau bersama keluarga dan mau naik skuter Vespa keliling Roma untuk menghibur anak-anaknya, tentunya termasuk Eril. Jadi ini merupakan suatu berita yang sangat memprihatinkan kita semua, dan saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat untuk mendoakan agar pencarian Eril, putra Gubernur Ridwan Kamil, dapat berhasil dan Eril dapat ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Rekan-rekan semua, pada tanggal 20 Februari 2002 Rusia melakukan invasi dan serangan terhadap Ukraina dan mengerahkan lebih dari 150.000 tentara dan hampir 3.000 tank yang menyerang Ukraina dari berbagai sisi, dari utara, dari barat, dan juga dari selatan. Dan walaupun Presiden Putin tadinya berpikir bahwa perang ini akan berakhir hanya dalam hitungan hari, tapi ternyata dalam kenyataannya perang ini masih berlangsung sampai sekarang, 3 bulan setelah invasi tersebut, dan diperkirakan perang ini akan terus berlangsung tanpa akhir yang pasti. Nah, di saat yang bersamaan korban di lapangan terus berjatuhan. Di bulan Mei ini tercatat sekitar 4.500 warga sipil Ukraina telah menjadi korban, dan diperkirakan angka sebenarnya jauh lebih tinggi, mungkin puluhan ribu warga Ukraina, dan sekitar 30.000 pasukan bersenjata juga telah dinyatakan diperkirakan tewas, termasuk perkiraan sekitar 20.000 pasukan Rusia yang tewas di medan perang, walaupun pemerintah Rusia tentu tidak akan mengakui hal ini. Nah, sementara itu lebih dari 15 juta rakyat Ukraina telah menjadi pengungsi, baik keluar negeri maupun yang pengungsi di dalam negeri sendiri. Dan ini sekitar hampir sepertiga jumlah penduduk total di Ukraina. Dan sementara itu serangan bom Rusia yang sangat sengit telah menghancurkan berbagai kota besar seperti Kiev, Kharkiv, dan Mariupol, sehingga kota-kota ini banyak mengalami kerusakan yang sangat parah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah mengutuk tindakan Rusia ini dan menyatakan bahwa perang di Ukraina, saya kutip dia, secara moral tidak dapat diterima, tidak terjustifikasi secara politik, dan juga secara militer tidak masuk akal. Dan pada tanggal 24 Maret di sidang Majelis Umum PBB, 141 negara telah mengeluarkan suatu resolusi yang dengan tegas mengutuk invasi Rusia dan meminta agar Rusia segera menarik pasukannya dari Ukraina secara total dan tanpa syarat. Dan resolusi PBB yang bersejarah ini juga ditandatangani dan didukung oleh pemerintah Indonesia yang bertindak sebagai co-sponsor dari resolusi Majelis Umum PBB ini. Nah, bagaimana situasi di medan perang di Ukraina sekarang dan apa skenario ke depan untuk mencapai perdamaian? Nah, inilah hal yang akan dijawab oleh Presiden Zelensky dan FPCI sebagai suatu komunitas yang berdedikasi pada perdamaian internasional, sangat berkehormatan untuk dapat menjadi host untuk pidato Presiden Zelensky yang pertama kalinya untuk menyapa publik di Indonesia dan juga untuk kawasan Asia Tenggara. Dan acara hari ini diikuti oleh peserta lebih dari 79 negara, ya, dari Singapura ke Kuwait, dari India ke Haiti, dari Fiji ke Laos, dari Polandia ke Rwanda, dari Meksiko hingga Romania, dan berbagai negara lainnya. Dan saya juga ingin menyapa para pemirsa yang juga menonton acara ini di Metro TV. Ya.
Sudah hadir bersama kita Presiden Zelensky bergabung langsung live dari Ukraina dan beliau baru menjabat sebagai presiden pada tahun 2019 dan umurnya baru menginjak 44 tahun dan dalam usia yang sangat muda ini beliau telah menjadi perhatian dunia karena kepemimpinannya yang sangat inspiratif dalam menghadapi situasi genting peperangan di Ukraina dan juga dalam memimpin rakyat Ukraina untuk melawan aksi invasi dan agresi yang dilaksanakan oleh Rusia. Presiden Zelensky, Dobry den, jak sprawy, witayu was ze Indonezji. Thank you for joining us, and I would like now to invite you to deliver your speech. Pidato Anda, dan dalam biasanya kita menggunakan jas, tapi dalam empati, solidaritas, dan juga simpati untuk perjuangan Anda, saya juga mengenakan t-shirt. Presiden Zelensky, kami persilakan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungan Anda dalam kesempatan ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, saya sangat berterima kasih atas kemungkinan dalam menyampaikan pidato saya dan untuk berkomunikasi. Dan ini akan membawa kita lebih dekat lagi dan bagaimana untuk mencegah perkembangan dari krisis, karena pertempuran ini adalah benar-benar membawa krisis. Negara saya, Ukraina, adalah salah satu negara eksporter untuk pangan, dan kita mengeksportasi puluhan gandum setiap tahun, dan produsen kita memastikan bahwa Ukraina adalah di dunia adalah pengekspor yang untuk minyak dan juga minyak goreng dan juga untuk gandum. Dan hal ini kami terpuruk karena adanya peperangan ini, dan Rusia telah memotong akses di Laut Hitam dan sudah menduduki bagian dari wilayah kita karena blokade militer ini, dan juga rute perdagangan yang tradisional sudah terblokir, dan juga jadi kita tidak dapat mengirimkan produk tersebut ke pasar internasional yang sangat dibutuhkan di dunia internasional. Dan ini adalah krisis ini telah terjadi untuk gandum dan juga untuk pangan, dan ini merupakan suatu bencana. Dan beberapa negara yang para eksportir tradisional untuk pangan, mereka sudah harus membuat keputusan untuk memotong ekspor untuk produk pertanian untuk mencegah krisis dalam negeri dan juga untuk melindungi konsumsi dalam negeri. Menurut estimasi dari PBB, akan lebih banyak lagi jutaan akan menderita kelaparan tahun ini, dan ini merupakan suatu keprihatinan bagi kita. Sementara itu kelaparan itu juga dan itu akan menimbulkan juga kekacauan politik dan juga menjadi kehancuran terhadap kehidupan sosial, dan tentu saja akan menjadi kesulitan dan bagi masyarakat di mana negara-negara sudah melihat bahwa stok itu jauh menurun, dan itu tentu saja, dan itu membawa, dan bencana itu akan menjadi lebih dekat lagi. Anda dapat mengecek harga-harga di pasaran Anda, dan itu akan meningkat harga-harga untuk beberapa, dan itu berdampak kepada masyarakat, dan itu dan ini berdampak kepada masyarakat yang sudah miskin saat ini, dan itu akan membawa kekacauan politik di beberapa wilayah di dunia. Dan ini adalah salah satu aspek saja dari apa yang diakibatkan oleh perang yang agresi dari Rusia. Banyak lagi aspek-aspek lainnya, dan yang dapat menyebabkan kekacauan dan kelaparan itu adalah suatu fakta. Karena agresi dari Rusia daripada Ukraina,
karena tidak hanya suatu tindakan agresi dari suatu negara, ini adalah suatu pelatihan bagi agresor. Bila mereka ingin mengambil teritori atau wilayah dari tetangganya, dan itu mereka tidak boleh menjadi sukses tanpa mendapat hukuman, di mana negara lain akan melihat bahwa blokade ini itu karena itu memberikan tekanan pada dunia yang modern. Jadi tidak ada negara yang akan merasa aman kalau tidak mendapatkan, dibiarkan saja yang seperti yang dilakukan oleh bangsa Rusia terhadap kita. Pada mulai agresi ini tahun 24 Februari, militer Rusia sudah menyelak serangan rudal terhadap Ukraina, dan kebanyakan itu sudah memukul infrastruktur sipil dan juga sudah menghancurkan gudang-gudang dan juga tempat-tempat makan dan juga bangunan-bangunan pemukiman perumahan. Dan kita melakukan langkah-langkah untuk mengurangi krisis pangan. Dan kita ingin supply pasar-pasar dengan gandum-gandum kita dengan menggunakan rute perkereta apian dengan pelabuhan-pelabuhan Eropa. Dan tentu saja hal itu akan lebih rendah jumlahnya dibandingkan Laut Hitam. Tapi upaya ini Rusia juga tetap ingin memotong upaya kita itu, dan juga mereka menghancurkan jembatan-jembatan, jalan kereta api, dan juga kota-kota di Ukraina sudah dihancurkan oleh serangan artileri dari Rusia, dan juga kota-kota kita sudah selama 3 bulan pesawat militer Rusia sudah menghancurkan lebih daripada 30.000 warga kita, dan juga lebih dari 600 institusi kesehatan, rumah sakit bersalin telah dihancurkan, dan juga sudah menghancurkan hampir 2.000 juga universitas dan juga sekolah-sekolah PAUD, dan juga banyak sekali gereja-gereja dan juga masjid-masjid dan tempat-tempat beribadah lainnya juga sudah dihancurkan. Baru saja kemarin Kharkiv, salah satu dari kota kita melihat 6 yang terbunuh oleh serangan artileri, dan juga bayi-bayi, ayahnya sedang membawa bayi itu di gendongannya, dan kemudian dikenakan ledakan ketika pada bangunan pada waktu akan masuk gedung. Ibunya itu terluka parah. Itu adalah realita yang dihadapi oleh negara kita yang sudah dialami sejak 24 Februari. Hal ini dimulai pada tahun 2014. Rusia sudah mengambil peninsula Crimea dan kemudian mengambil Donbas. Dan ke-8 tahun kemudian, Moskow memutuskan untuk meluncurkan serangan terhadap negara kita. Pemerintah Rusia berpikir bahwa Ukraina harus menjadi koloni dari Rusia. Ini adalah suatu cara bagaimana kita harus melayani masyarakat kita. Dan ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana mereka mencoba untuk mengontrol, menggunakan kuasa mereka kepada masyarakat kita. Dan mereka sudah melakukan Crimea sejak 2014 sudah dikendalikan di bawah kuasa daripada Rusia.
Jadi untuk masyarakat yang menghargai kebebasan dan juga masyarakat adat dari Ukraina dalam 8 tahun tersebut, dalam tindasan tersebut, di mana jadi dalam skala yang masif tersebut, mereka sudah melakukan penindasan, dan bagaimana kita mengabaikan hal tersebut. Dan aspek yang terbesar adalah, dan ini sudah cukup lama berlangsung, dan kita juga mendapatkan serangan dari senjata mereka, dan mereka mengancam dunia dengan senjata nuklir, dan juga kita harus siap dalam menghadapi kemungkinan ini, dan mereka menggunakan dengan senjata biologi dan juga kimia, dan apa itu maknanya bagi dunia ini. Hal itu dapat mengakibatkan suatu perubahan terhadap jurisdiksi, dan kemudian dengan adanya blackmail dari Rusia, mungkin beberapa negara mungkin berpikir bahwa itu adalah logis untuk mendapatkan wilayah untuk keuntungan mereka sendiri. Dan ini adalah sesuatu hal yang berbahaya, dan ini mereka harus paham bahwa karena Rusia sudah menggunakan kesempatan, dan mereka menggunakan nuklir, dan ada komitmen sekarang di pihak Rusia untuk menjamin keamanan untuk Ukraina setelah untuk mereka tidak menggunakan senjata nuklir, dan mereka membangun bagaimana kita akan dapat memberikan keamanan bagi masyarakat kita. Jadi harus tidak ada nuklir, dan kita tidak dapat bayangkan bahwa hal itu terjadi. Tapi ini adalah suatu hasil daripada agresi Rusia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya sudah mempresentasi kepada beberapa aspek-aspek dari suatu implikasi global akibat dari serangan Rusia terhadap Ukraina. Tentu akan ada lebih banyak lagi aspek yang terjadi. Jadi ini adalah yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Tidak ada yang yakin 100% aspek negatif apa terhadap yang terjadi terhadap dunia. Tetapi semakin cepat perang ini berhenti, maka itu menjadi lebih baik bagi setiap orang, tidak hanya bagi kita. Semakin cepat kita dapat hal ini dapat berhenti, kita akan dapat menghentikan krisis pangan internasional, dan juga kita dapat memperbaiki cadangan pangan kita, dan juga tentara dari Rusia mereka akan membatasi suplai pangan. Mereka akan menggunakan itu sebagai senjata untuk melakukan tekanan kepada dunia. Semakin cepat kita dibebaskan dari hal ini, maka dunia akan terlindungi dari desain agresif dari Rusia, dari pihak yang ingin melakukan kuasa kolonialnya. Kalau dunia bersatu terkait dengan agresi ini yang datang dari Rusia terhadap negara kami, maka kita akan lebih cepat mencapai dapat mengakhiri perang ini. Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Indonesia atas undangan kepada Summit G20 Summit.
dan kita menerima undangan ini dengan penuh rasa hormat dan dengan kegembiraan. Jadi mudah-mudahan dunia dapat memberikan solusi terhadap problem ini dan kita tidak akan melihat ini dalam skala yang lebih besar lagi, dan kemudian dan juga mengenai kesewenang-wenangan ini atau kekejaman ini dan juga blackmail ini dapat dihentikan dan tidak lagi menggunakan senjata biokemikal dan kimia. Saya yakin bahwa summit tersebut akan merupakan suatu diskusi yang bersahabat di antara para kepala negara untuk saya ingin Anda untuk berdoa, masyarakat Indonesia berdoa untuk perdamaian di dunia dan juga untuk kemanusiaan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih Presiden Zelensky atas pesan Anda dan juga berbagi kepada Anda mengenai situasi di Ukraina dan sudah menyorot mengenai posisi yang sangat jelas mengenai negara Anda. Dan saya ingin memastikan bahwa Indonesia akan berdoa untuk keselamatan dari Ukraina. Saya akan menanyakan pertanyaan kepada Anda mengenai situasi militer di Ukraina. Anda katakan bahwa di beberapa bagian dari dunia memiliki 20 kali senjata dibandingkan 20 kali lipat. Ada analisis yang menyatakan bahwa ini adalah suatu perang yang tidak mungkin bagi Rusia untuk memenangkan. Artinya Rusia tidak dapat sepenuhnya secara militer menguasai Ukraina. Saya memahami dari Indonesia, ketika kita berjuang untuk kemerdekaan kita tidak akan pernah menyerah. Jadi kita memahami bagaimana tentu Anda akan bersedia untuk mati untuk kemerdekaan Anda. Jadi apakah moral dari angkatan Ukraina yang berjuang? Apa yang Anda katakan mengenai moral dari angkatan Rusia yang sedang berjuang di negara Anda? Terima kasih banyak. Kami memahami Anda benar bahwa kita berjuang untuk kemerdekaan negara kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, dan mengenai moral itu adalah suatu hal yang sangat tingkat tinggi, dan kita memahami bahwa sayang sekali saat ini kita menderita tragedi, ada banyak keluarga yang mengalami tragedi tersebut, harus mereka meninggalkan rumah mereka, dan beberapa dari mereka juga merupakan tragedi bagi anak-anak, dan juga anak-anak perempuan dan anak laki kita sudah mengorbankan hidup mereka untuk kemerdekaan, untuk kebebasan, dan untuk kedaulatan kita. Dan juga dan setiap tentara dari Ukraina, beberapa merasa lebih yakin, beberapa tidak begitu yakin, tapi mereka bersatu. Dan jika berbicara mengenai moral Rusia, apa yang kita lihat adalah mereka pada awal dari peperangan, mereka memiliki peralatan militer, dan juga ketika mereka dikalahkan, kemudian mereka mundur, dan kita memiliki sikap yang berbeda dengan mereka, tapi kita melihat bahwa musuh kadang-kadang dapat dikonfrontasikan atau mereka dapat juga dihormati, tapi dengan cara militer. Kita tidak dapat mengenai kepemimpinan dari Rusia, mereka tidak menghormati tentara mereka sendiri. Jadi mereka itu hanya untuk memuaskan selera politik mereka.
dan juga tapi kita memiliki moral dan mereka semangat dan memiliki adalah kita hanya tidak menginginkan peperangan, kita hanya mempertahankan negara kita dan kita tidak melakukan penyerangan, kita hanya mempertahankan negara kita. Sebagai pertanyaan lanjutan, Presiden Zelensky, sudah ada pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina di berbagai tingkatan dan yang sudah dimediasi oleh Sekretariat PBB dan sekarang juga masih berjalan di Turki. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda pikir Presiden Putin serius mengenai diskusi ini dalam mencapai suatu hasil? Apakah pembicaraan perdamaian hanya untuk memungkinkan tentara Rusia untuk beristirahat sebentar dan juga memproyeksikan citra di depan komunitas internasional? Apakah dia serius? Apakah dia tidak begitu serius? Dan yang kedua, dari posisi Ukraina, apa akhir dalam mencapai kesepakatan dengan Rusia? Saya tentu tidak meminta Anda untuk membicarakan mengenai negosiasi Anda, tetapi apa yang Anda tidak akan kompromikan dalam mencapai kesepakatan dengan Rusia? Terima kasih banyak. Saya setuju dengan Anda. Mengenai yang media di mereka ingin menunda dan juga mereka bisa beristirahat dan juga mereka ingin memobilisasi dan mereka ingin menarik peralatan militer dan kemudian membeli peralatan dari negara lain dan juga alasannya adalah untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa mereka lebih dekat dengan Amerika. Mereka ingin menandatangani beberapa kertas dan sebagai cara supaya jadi mengenai dialog yang secara realnya saya tidak bisa melihat ada sesuatu yang substansial dan itu dari informasi yang saya miliki. Saya belum mendapatkan respons dari mereka atas proposal untuk benar-benar menghentikan peperangan ini. Dan juga saya belum mendapatkan satupun respons seperti itu. Dari awal kita ingin melakukan negosiasi, kita sudah melakukan keputusan diplomasi dan solusi, tapi ini tidak dapat meningkatkan kehadiran militer kita dan kita memilih untuk solusi diplomasi dan juga Rusia melihat dari beberapa wilayah-wilayah utama mereka seperti di Donbas dan mereka melakukan dan juga di daerah-daerah perbatasan di Kiev dan juga mereka ingin tetap mempertahankan. Mereka menyukai perang ini, jadi itu kesan saya. Jadi itu yang saya lihat, mereka tidak suka dengan hasilnya, tetapi itu bukan hasil. Tapi itu mereka menikmati hal itu. Saya tidak menikmati perang ini dan juga saya tidak memahami bagaimana ada orang yang bisa menikmati hal ini karena kita kehilangan banyak nyawa dan juga kehilangan
banyak sekali orang, jadi ribuan orang, dan juga saya rasa filosofi dari berbeda. Itulah sebabnya kita berbeda dengan mereka pada saat ini. Sekarang berbicara mengenai solusi diplomatik untuk situasi ini dan apa yang disiapkan oleh Ukraina setelah hal yang kekejaman yang dilakukan ini, dapat kita katakan bahwa kita melihat bahwa mereka siap untuk mereka berbicara, tapi apa yang sudah terjadi, 300.000 anak yang sudah mati dalam peperangan ini. Bagaimana kita bicara dengan mereka? Tapi Ukraina bahwa ingin bahwa perang ini berakhir dan dalam waktu dekat, dan juga peran daripada pemimpin adalah kita perlu perlindungan. Kita dari PBB, kita berterima kasih kepada PBB yang sudah atas upaya untuk pembicaraan dan juga dalam upaya untuk menyelamatkan, dan juga dari PMI, Palang Merah yang sudah membantu, dan juga ini adalah, jadi ini proses yang sangat penting bagi saya, dan juga hasilnya saya yakin bahwa rakyat saya harus kembali ke tempat mereka masing-masing. Presidensial, sekarang saya akan ada beberapa beragam kelompok di sini. Saya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah dari mahasiswa saya dari Episia Chapter, yang kedua adalah dari Metro TV, dan yang ketiga adalah pertanyaan dari salah satu politisi, Bapak Cak Imin, dari Pak Iskandar. Saya nomor 1 karena mahasiswa adalah raja. Jadi saya akan meminta kepada FPCF Chapter Sudut dari Universitas 11 Maret, kami persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan mengenai problem ini. Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam G20 Summit November ini, dan Indonesia juga menghimbau kepada anggota G20 untuk berfokus kepada bantuan kemanusiaan. Dukungan apa yang Anda ingin peroleh dari pemerintah Indonesia dan terutama dari rakyat Indonesia? Terima kasih. Mohon jangan dijawab dulu, ada pertanyaan kedua dari Metro TV. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Presiden. Anda berkata berulang-ulang bahwa Anda ingin bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk kesepakatan perdamaian. Tetapi pejabat utama dari pemerintahan Anda dan militer baru-baru menunjukkan tidak adanya kurangnya keinginan untuk menyepakati apapun dalam negosiasi Rusia. Apakah Anda masih berharap dapat bertemu dengan mengenai pertemuan dengan Putin dapat mencapai kesepakatan? Pertanyaan ketiga itu dari Muhammad Iskandar dari PKB. Saya adalah Muhaimin Iskandar, saya adalah dari DPR di Indonesia. Bagaimana situasi saat ini dari para pengungsi? Bagaimana pemerintah Ukraina menangani hal ini? Bagaimana keterlibatan dari NATO dan juga negara-negara Uni Eropa mengenai problem mengenai pengungsi? Apakah mereka siap untuk memberikan dukungan terhadap para pengungsi tersebut? Terima kasih. Presiden Zelensky. Terima kasih banyak. Dengan izin Anda, saya ingin menjawabnya dengan urutan yang berbeda. Tidak karena prioritas, tetapi karena secara logikanya saja. Jadi Anda mengetahui bahwa situasi yang kita temukan di sini adalah cukup menantang terkait dengan
dengan kepemimpinan nasional. Kita banyak sekali sektor industri itu dihancurkan oleh bom, dan juga mengenai kilang-kilang minyak kita, dan juga yang sudah dihancurkan oleh Rusia dengan serangan rudalnya, dan juga mereka sudah berhari-hari mereka menghancurkan sampai rata karena mereka ingin membuat krisis ini. Dan juga Rusia sudah melakukan invasi dengan nuclear power station, dan juga mungkin Anda sudah mendengar tentang atau membaca tentang hal ini. Dan ini merupakan suatu bahaya yang besar sekali atau potensi peledakan dari beberapa unit. Itu adalah suatu hal yang sangat kuat. Itu adalah dan juga operasi yang sangat keras ataupun pembangkit yang sangat, Anda dapat dibandingkan dengan Chernobyl. Anda tahu, dan itu hanya dengan satu generator saja, dan ini 6161 ini adalah setara dengan itu. Jadi bagaimana pemerintah menghadapi tantangan ini? Kita memiliki 5 miliar dolar defisit dari anggaran nasional kita karena tidak ada pendapatan, tidak ada pemasukan, dan banyak perusahaan sudah dihancurkan. Dan dari sini saya bagaimana Uni Eropa atau dunia membantu kita. Jadi untuk mengkompensasi kehilangan dari 5 miliar ini tercakup daripada manfaat sosial untuk manfaat untuk dana pensiun, dan juga banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan karena jadi pembayaran dari pemerintah, dan juga jadi ini terkait daripada pemasukan, dan ini adalah jadi kita juga memiliki hubungan bilateral dengan negara-negara yang bukan dengan anggota Uni Eropa seperti Amerika, Kanada, Australia, dan juga kita merupakan mitra yang sangat baik, dan juga institusi nasional seperti International Monetary Fund atau IMF, dan ini adalah kita juga banyak masyarakat yang mendukung kita secara perorangan atau melalui organisasi. Anda memahami itu jumlahnya banyak sekali. Jadi juga banyak masyarakat yang tergusur atau pengungsi. Ada 5 juta. Jadi 5 sampai 5,5 juta harus pergi ke luar negeri, meninggalkan negara kita. Dan juga mereka tinggal di luar negeri. Mereka dibantu oleh negara tuan rumahnya, dan ini adalah kebanyakan dari negara Uni Eropa, dan juga mereka diterima sebagai tamu tapi sebagai saudara, jadi seperti sambada yang dekat dengan mereka. Jadi tanpa bantuan mereka, tanpa bantuan daripada, maka itu akan merupakan lebih sulit lagi ke dalam krisis kemanusiaan ini. Saya rasa ya, jadi mungkin karena kita ingin berjuang, tapi itu merupakan tantangan yang sangat besar sekali. Saya tidak dapat, saya mengucapkan banyak terima kasih pada masyarakat biasa dan juga pemerintah yang sudah memberikan dukungan, dan ini adalah jadi mereka sekarang ini mereka bersedia untuk tinggal menjadi lebih jauh lagi dari tempat mereka, dan karena adanya krisis ini. Ketika ekonomi kemudian pulih, maka orang akan bisa kembali lagi. Jadi orang yang harus meninggalkan negara sudah menyampaikan bahwa mereka mau kembali lagi ke negara secepat mungkin. Dan ini tentu tergantung dari apakah kita akan mendapatkan serangan lagi di kota kita, apakah Federasi Rusia akan menggunakan rudal mereka lagi, jet-jet mereka, dan juga menjatuhkan bom dan menggunakan senjata mereka untuk
mengacaukan negara kita, dan juga kemudian ribuan dari serangan dalam 3 bulan ini, dan itu adalah suatu pembantaian secara masif. Ini adalah kita harus terus berjuang untuk tetap hidup, dan juga prospek untuk bertemu dengan Presiden Rusia adalah untuk mendapatkan kehidupan yang damai, supaya mengakhiri krisis pangan yang saat ini sedang berlangsung, dan ini terjadi karena blok yang dilakukan, dan juga kemudian yang diblok oleh Federasi Rusia. Jadi ada banyak hal yang harus didiskusikan dengan para pemimpin Rusia. Saya tidak mengatakan bahwa masyarakat itu terlalu ingin bicara dengan mereka, tapi kita harus menghadapi realitasnya bahwa kita harus hidup. Jadi apa yang kita inginkan dari pertemuan ini? Kita semua ingin mendapatkan, kita ingin kita ingin kehidupan normal kita kembali lagi, dan kita ingin hidup tidak hanya ada saja, tapi kita ingin bisa kembali lagi mendapatkan supaya negara kita berdaulat di negara kita sendiri. Jika bicara mengenai potensi untuk melakukan kompromi, saya ingin tanyakan Anda begini, bagaimana Anda bisa membuat negara tetap independen? Secepat mungkin Anda dapat menjawab pertanyaan Anda sendiri, maka Anda memahami apa yang kita inginkan pada akhirnya. Kita ingin hidup di negara kita tanpa orang menjajah kita. Kita tidak menginginkan orang lain untuk kita tidak akan juga melakukan peperangan dengan. Kita hanya ingin hidup secara damai di tanah kita sendiri tanpa ada suatu syarat apapun. Dan ini adalah prospek dari negosiasi. Sekarang selama 3 tahun ini, saya sudah mencoba beberapa jenis, beberapa format dalam negosiasi. Kita sudah menawarkan dalam negosiasi dengan Rusia, dengan Presiden Rusia. Tetapi dengan hanya satu alasan saja, saya ingin melakukan negosiasi dengan mereka untuk bisa dapat berhenti mengenai krisis kehilangan manusia dan masalah kemanusiaan ini. Jadi ini adalah untuk kembali ke tanah kita sendiri, itu adalah keinginan saya. Kembali kepada pertanyaan mengenai G20, ini akan jadi dunia menghadapi tantangan dan konflik yang harus diselesaikan. Konflik ini akan menjadi lebih dalam, dan juga krisis seperti krisis pangan akan bertambah besar, dan saya khawatir ini akan terus bertumbuh sehingga kita mungkin suatu saat akan menghadapi krisis yang sebenarnya seperti yang sudah kita mengenai krisis energi di Eropa baru-baru ini. Jadi saya berharap bahwa G20 akan dapat mencari solusi, jalan keluar. Karena perang ini ada di pusat Eropa, dan sayang sekali perang ini kita oleh karena itu memerlukan semua bersatu, dan juga para politisi, para diplomat, tidak hanya ekonomi saja, ahli ekonomi saja, daripada mendukung Federasi Rusia dan daripada terus berdagang dengan mereka, kita perlu, jadi kita harus upayakan agar mereka menghentikan agresi mereka, dan juga tetapi
bangsa harus menghormati kebijakan bahwa gaji dan juga G20 harus dapat menghentikan dan harus mendukung, menghimbau untuk mendukung Ukraina. Terima kasih banyak. Sekarang saya ingin pertanyaan yang pertama itu adalah dari Safina Milk Alliance. Dia sudah ada petisi secara online sudah dilakukannya dan sudah ada penandatangan sebanyak 70.000 sampai saat ini. Yang kedua adalah dari DPR, dari Roro Dedia, dari ada politisi yang juga adalah suatu aktivis dari iklim dari Golkar, dan dia dari Partai Golkar adalah Komisi 7. Dan pertanyaan terakhir dari Bapak Bambang Harimurti adalah dari suatu jurnalis senior di Indonesia dan sebelumnya dari majalah Tempo. Jadi pertama dari Safina. Halo Bapak Presiden. Saya adalah Safina dari Milk Tea Alliance. Jadi aliansi demokrasi yang terbesar di Asia dan juga adalah bagian daripada jaringan internasional. Pada tahun 2000 kita sudah melakukan protes di depan kedutaan Rusia, meminta Vladimir Putin untuk segera menghentikan agresinya dan juga menghentikan ancaman terhadap manusia dan juga bulan berikutnya seperti Pak Dino sampaikan, kita mengeluarkan petisi untuk meminta Presiden Vladimir Putin dengan pesan yang sama yang seperti kita bawa pada waktu protes itu, dengan 77.000 penandatanganan di seluruh dunia termasuk masyarakat Indonesia. Jadi begitu banyak sekali yang saya ingin tanyakan, tetapi hal yang sangat menghantui saya setiap hari dan juga semua dari kita adalah kesempatan Anda untuk memenangkan. Ini adalah sudah 93 hari sejak Rusia menjajah Donetsk dan Luhansk. Dan kami ingin tahu apa akhir dari ini yang Anda harapkan. Dan juga tujuan daripada keinginan dari dunia yang dalam membantu Ukraina dan dalam solidaritas kepada masyarakat Ukraina. Terima kasih Dian Roro. Dan yang berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya adalah Dian Roro. Saya adalah anggota parlemen di Indonesia dari Partai Golkar. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, Presiden Zelensky, saya menyampaikan bela sungkawa terhadap yang terjadi di masyarakat dan bersama dengan Presiden Jokowi. Saya juga berharap bahwa hal ini akan berakhir segera dan juga dapat diselesaikan dalam summit G20. Saya peperangan sudah menyebabkan migrasi ke berbagai wilayah. Mereka sudah kehilangan keluarga mereka dan itu sudah menimbulkan stres bagi masyarakat Ukraina. Dan pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana Ukraina di tingkat masyarakat saling mendukung satu sama lain selama masa yang sulit ini? Terima kasih. Dan pertanyaan ketiga adalah dari Bambang Harimurti yang bergabung dari Bali, Indonesia, yang apakah Anda dapat mengulangi pertanyaan tersebut? Apakah Anda dapat mengulangi pertanyaannya? Terima kasih. Kalau saya pertanyaan kedua akan saya sampaikan sekali lagi. Saya adalah Mia Derosa, saya adalah anggota parlemen dari Indonesia dari Partai Golkar. Presiden Zelensky, kami menyampaikan bela sungkawa untuk masyarakat Anda yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Mudah-mudahan ini juga berakhir segera dan partisipasi Anda dalam G20 yang akan datang, karena hal ini sudah menyebabkan migrasi dan juga orang sudah banyak kehilangan keluarga dan ini menimbulkan stres pada masyarakat Ukraina. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana masyarakat Ukraina di tingkat masyarakat saling mendukung satu sama lain secara psikologis dalam masa yang sulit ini. Terima kasih. Bapak Bambang Harimurti dari Bali.
Terima kasih banyak Bapak Dino Patijalal, Presiden Zelensky. Saya adalah seorang jurnalis dan saya sudah mencatat dengan sangat sedih bahwa 14 jurnalis dan juga pekerja media telah terbunuh dalam tugas mereka sejak invasi di negara Anda tahun ini. Jadi itu adalah suatu harga yang sangat tinggi. Apa yang Anda pikir harus kita lakukan untuk memastikan bahwa pengorbanan yang profesional itu bermakna? Dan beberapa bulan yang lalu, sesudah saya menulis suatu editorial tajuk pemerintah tidak bereaksi secara cepat. Kemudian saya melakukan rally di depan dengan kedutaan dan Rusia. Saya minta mereka, saya bilang aku membawa kembali saudara mereka ke negara mereka cepat mungkin. Saya rasa itu adalah ada lebih banyak yang dapat kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Presiden? Terima kasih. Presiden Zelensky, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga memberikan dukungan dan juga dukungan dari yang dilakukan melalui dan para pekerja dan juga daripada media yang sudah membantu. Mereka sudah melakukan juga lebih daripada yang dengan melakukan dilakukan oleh senjata. Jadi saya ingin tentu saja saya ingin suara saya didengar melalui media dan juga kita bersatu di seluruh dunia dan juga jadi sangat sulit juga untuk dari jarak jauh untuk bersatu dengan suatu kekuatan yang dari eksternal. Karena jurnalis, keberanian mereka, dan mereka 6.000 jurnalis itu terus bekerja dan juga dari berbagai jurisdiksi mereka bekerja dan saya tidak pernah melihat hal seperti itu. Dan mereka adalah ada yang freelancer, ada juga yang dari dan mereka memenuhi kota-kota di Ukraina dan juga di beberapa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para jurnalis dan juga ingin menyampaikan juga rasa belasungkawa atas kematian daripada jurnalis dan juga kru dan juga Dr. Kimi ingin menyelamatkan mereka tetapi tidak terlalu berhasil dan juga jadi tentu saja hal ini sangat penting bagi kita dan saya ingin mengucapkan terima kasih dan berikan saja berita yang benar dan juga kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara tadi yang pertama dari atas pertanyaan pertama tadi. Dan juga yang sudah melakukan protes bersama. Jadi kita sudah melihat bahwa masyarakat biasa sudah sesudah mereka kelar bekerja, mereka bersatu dan juga
Dan jadi saya sangat berterima kasih telah memberikan dukungan kepada Ukraina. Masyarakat melihat itu dan juga kita merasa bahwa setiap orang sudah melihat apa yang dilakukan Rusia terhadap kita. Dan kita ingin melihat akhirnya diharapkan akan segera datang dan juga seperti saya sudah sebutkan beberapa kali di tahun 1991, sudah beberapa kali kita mencoba untuk berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu adalah suatu titik di yang lain dalam sejarah kita. 1991 kita mendapatkan kemerdekaan kita. Itu di kemerdekaan dari berbagai wilayah di mana banyak di tempat lain harus berjuang, kita tidak, tetapi sayang sekali bahwa kita harus berjuang, kita harus, karena semuanya ada harganya dan juga jadi kita berjuang untuk kemerdekaan kita. Jadi kita untuk masyarakat kita, untuk rakyat kita, itulah sebab oleh itu perang ini akan berakhir segera kalau kita mendapatkan kemerdekaan kita. Mengenai pertanyaan yang kedua, mengenai G20 Summit. Saya tidak dapat menghadiri secara tatap muka karena saya harus bersama dengan rakyat saya. Jadi saya akan bergabung dengan Anda kalau bisa dilakukan secara online dan juga jadi itu adalah suatu opsi. Jadi bergabung secara online. Mengenai komunitas, di tingkat komunitas, bagaimana mereka saling membantu satu sama lain. Jadi di mana ada orang yang harus meninggalkan negara kita, tetapi harus pindah dari satu komunitas ke komunitas lainnya yang tidak diduduki, dan juga Anda bisa melihat bahwa kita di sini semuanya itu bersatu. Jadi di sekolah, universitas saling mendukung satu sama lain, dan juga orang memang direlokasi, dan juga bahkan ada beberapa kelas-kelas yang menjadi sangat penuh, tapi kita juga ada lagi tambahan jadi kita tidak jadi bagian barat atau timur kadang-kadang itu terpisah. Mereka memiliki cara sikap dan cara pemikiran yang berbeda. Tetapi tantangan-tantangan ini sudah menyatukan kita dari barat sampai timur. Itu mereka kita semuanya bersatu dan juga memutuskan untuk kembali ke negara kita dan mengakhiri peperangan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Presiden Zelensky. Jadi ada
saya minta Anda untuk membahas mengenai satu isu saja seperti Anda ketahui sementara jadi resolusi PBB dan sudah mengutuk dan juga meminta tentara Rusia untuk meninggalkan tanpa syarat. Ada beberapa sentimen Rusia di beberapa belahan dunia, di dalam negara juga termasuk Indonesia. Ada juga yang pro Rusia dan juga narasinya adalah Ukraine pantas untuk dihukum karena ingin bergabung dengan NATO. Itu adalah narasi yang diberikan oleh representatif Rusia, termasuk yang di Jakarta. Itu yang harus yang disebarkan kepada publik. Saya ingin mengetahui apakah Anda akan merespons mengenai narasi seperti ini. Terima kasih. Pertama-tama, ketika saya berbicara dengan anak saya selalu menanyakan kepada mereka, kalau mereka mendapatkan informasi, apapun dari berapapun juga umurnya, salah satu anak saya adalah umurnya 18, anak perempuan saya, dan juga ada yang 9 tahun itu anak laki. Dan saya beritahu mereka, apabila Anda mendapatkan informasi, jadi itu harus harus mempelajari lebih dalam lagi, temukan detail-detailnya. Jadi Anda harus bisa dapat menganalisanya. Mungkin Anda perlu suatu buku teks atau tidak hanya dari media sosial untuk mendapatkan informasi. Mungkin tidak hanya dari internet saja, tapi dari sumber-sumber lainnya. Anda harus menggali lebih dalam, menggali informasi, mendapatkan dari berbagai orang. Kemudian Anda harus menganalisanya, dan kemudian Anda membuat suatu penilaian. Itulah sebabnya Tuhan sudah memberikan kita dengan pilihan kita, kebebasan ini, kebebasan untuk berpikir. Kita memiliki otak, memiliki mata, kuping, itu harus terbuka dan harus siap. Anda jangan takut. Sebelum Anda bicara mengenai hal ini, pertama menganalisa mengenai undang-undang di Ukraina, mengenai konstitusi kita. Begitu Ukraina jadi memiliki non-alliance, dari sejak hari pertama dari kemerdekaan kita tidak ikut dalam blok manapun juga. Ini adalah dan ini kita belum pernah ikut dalam aliansi manapun. Ukraina sudah memutuskan diri mereka sendiri untuk berpindah kepada arah Uni Eropa, dan juga yakinlah bahwa ini adalah dari inti dari revolusi di Ukraina baru-baru ini. Beberapa ingin ada di Eropa, ada yang lainnya. Orang bisa berbicara secara terbuka. Orang bebas untuk membuat pilihan mereka untuk pergi ke Uni Eropa. Karena informasi ini dan karena kebijakan pro Rusia dan juga karena tekanan-tekanan politik yang dilakukan oleh Rusia, kita ada saat-saat di negara kita di mana kadang-kadang kita bermain menjadi korban. Rusia tidak ingin kita hidup secara Ukraina bebas karena mereka meyakini adalah negara yang tergantung, dan ini juga sangat menyedihkan. Dalam konstitusi ada masyarakat Ukraina yang mereka memutuskan dalam jalur politiknya. Dan juga Anda mungkin jadi tentu Anda tidak ingin, misalnya Anda tidak misalnya Swedia dan Finlandia sekarang ingin bergabung dengan NATO. Jadi kalau Anda melihat dari sejarahnya, mereka sebelumnya tidak, tetapi Rusia mendorong negara ini
karena mereka ingin mendapatkan perlindungan. Kenapa orang membeli senjata? Karena mereka senang membunuh dan menembak orang. Dan juga orang yang normal melakukannya untuk melindungi diri mereka dari tetangga mereka. Anda tidak bisa pergi tanpa senjata. Anda dapat bernegosiasi, tapi untuk menegosiasikan, Rusia pertama menembak, kemudian mengatakan, sekarang mau bicara mengenai kompromi. Itu bukan negosiasi, itu adalah teroris yang dilakukan oleh teroris. Itu adalah yang dilakukan teroris. Dia tidak bisa melihat Anda dengan bekerjasama dengan Uni Eropa, kemudian menyambung, Anda tidak mau kita bergabung dengan Eropa, kemudian menembak mereka. Dan kemudian mereka mengambil wilayah kita, kemudian mereka mengatakan, ini adalah syarat. Itu seperti yang dilakukan oleh teroris setiap saat. Bapak mungkin mengatakan bahwa harus bicara dengan mereka. Ada negara-negara yang tidak pernah mau bernegosiasi dengan teroris, tetapi Rusia memutuskan untuk berhenti jadi teroris kalau mereka menyadari mengenai kesalahan dan kemudian kita bisa duduk dalam meja perundingan berdiskusi. Anda lihat daripada reaksi dari Federasi Rusia tentang Swedia dan Finland. Kemudian mereka, karena mereka ingin bergabung dengan NATO, kemudian mereka menjadi tidak berpihak kepada mereka. Sama dengan yang bagian yang pro-Rusia. Ini adalah pilihan dari Ukraina. Ini adalah negara yang berdaulat. Jadi itu ada suatu kebohongan dan kita berjuang untuk mendapatkan suatu hal kebenaran. Jadi kata-kata yang terakhir, Bapak Presiden Zelensky, saya mengucapkan terima kasih sudah berbicara dari hati ke hati dengan Indonesia dan seperti saya lihat bahwa semua sudah melihat bahwa Anda tidak menggunakan skrip, Anda tidak menggunakan teks, Anda berbicara dari hati Anda dan juga menyampaikan poin-poin bahwa Ukraina tidak mencari wilayah itu adalah Rusia yang ingin membahayakan Ukraina, dan itulah yang harus diketahui oleh masyarakat dunia. Dan juga sejarah sudah mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan asing pun seberapapun kuatnya dalam menghalangi kebebasan dari negara manapun. Dan saya ketahui bahwa Ukraina suatu hari akan mendapatkan perdamaian, dan Anda akan yakin bahwa banyak sekali orang Indonesia akan berdoa untuk perdamaian dan juga untuk kemartabat kemanusiaan dan juga memperlindungi demokrasi di negara kita. Dan bagi mereka yang bergabung dengan acara ini, Anda dapat menonton dalam YouTube channel yang Sekretariat FPCI. Terima kasih sudah bergabung dalam acara ini, dan juga untuk Metro TV yang sudah menjadi mitra media dan semua media dan jurnalis yang sudah meliput acara ini. Saya ingin acara yang bersejarah ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam acara yang lain, dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Presiden Zelensky dan juga masyarakat Ukraina. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini atas dukungan ini. Saya senang sekali bisa didengar. Terima kasih. Salam damai untuk semuanya. Ada yang netral dan ada juga yang mendukung invasi Rusia. Sebagai mantan diplomat, saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu dalam menyikapi perang di Ukraina, apapun pandangan Anda, sebaiknya jangan melupakan kita itu siapa. Kita harus selalu ingat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ingat, kita adalah bangsa pejuang kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan kita adalah revolusi yang menentang penjajahan, kolonialisme, dan kezaliman. Dan sebagai pejuang kemerdekaan misalnya, kita selalu konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina yang sampai sekarang juga masih tertindas. Dan dengan alasan yang sama, kita juga dulu menentang
invasi yang dilakukan Saddam Hussein dari Irak terhadap Kuwait. Jadi tidak mungkin Indonesia mendukung invasi Rusia yang bertujuan untuk merenggut kemerdekaan Ukraina. Ingat juga bahwa kita adalah bangsa yang selalu membela kedaulatan dan integritas wilayah. Kita pasti akan melawan kalau kedaulatan kita dilanggar. Karena itulah Indonesia dengan gigih menentang Vietnam ketika mereka melakukan invasi terhadap Kamboja di tahun 1970-an dan menduduki negara tersebut selama 10 tahun. Dan lebih dari sekedar menentang, Indonesia akhirnya menjadi mediator yang berhasil menelurkan perjanjian perdamaian yang mengakhiri konflik di Kamboja dan membuat Kamboja kembali menjadi utuh dan damai dan berdaulat. Jadi kita tidak mungkin mendukung Rusia yang telah mengerahkan 150.000 lebih tentaranya untuk memasuki dan melanggar wilayah kedaulatan Ukraina dan bahkan secara paksa telah menduduki sebagian dari wilayah Ukraina. Ingat juga kita adalah bangsa yang selalu menjunjung tinggi persatuan nasional, sila ketiga dari Pancasila, dan sejak merdeka kita telah mati-matian menjaga keutuhan bangsa kita. Dan secara prinsip kita juga tidak mau bangsa lain terpecah belah. Karena itu mustahil Indonesia mendukung aksi Rusia yang sekarang sedang mencoba menyulut berbagai gerakan separatisme di Ukraina dengan tujuan untuk memecah belah negara tersebut sehingga tidak lagi bersatu dan hancur berkeping-keping. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia dan kita juga tidak ingin hal tersebut terjadi di Ukraina. Ingat, kita adalah bangsa yang berperi kemanusiaan, sila kedua dari Pancasila. Invasi Rusia telah mengakibatkan penderitaan manusia dalam skala yang sangat masif. Ini termasuk berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia dan juga pembunuhan semena-mena terhadap warga sipil sebagai akibat dari serangan militer Rusia. Dan akibatnya Rusia sekarang telah diskors dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Belum lagi dihitung 4 juta lebih warga Ukraina yang sekarang menjadi pengungsi, baik di negaranya sendiri atau di negara lain. Ini adalah 10% dari jumlah penduduk Ukraina. Dengan semua ini tentunya tidak mungkin Indonesia berpihak pada Rusia sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung mengakibatkan semua krisis humaniter ini. Ingat, kita adalah bangsa yang sangat mementingkan hukum internasional. Perdamaian dunia dan keselamatan Indonesia sangat bergantung pada kehadiran suatu tatanan dunia yang berdasarkan norma-norma hukum yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak. Tidak bisa ada satu negara yang bisa mencaplok negara lain seenaknya. Jadi kita tidak mungkin mendukung invasi Rusia yang jelas melanggar hukum internasional, melanggar piagam PBB, dan juga melanggar semua norma yang ada dalam piagam ASEAN yang kita patuhi. Akhirnya ingat bahwa kita adalah bangsa demokrasi. Kita bahkan telah menjadi tauladan demokrasi bagi dunia internasional karena kita adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Tidak mungkin kita mendukung invasi Rusia yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Zelensky yang secara demokratis dipilih sendiri oleh rakyat Ukraina. Anda juga bisa saja menjadi pengagum Presiden Vladimir Putin, namun ini tidak berarti Anda perlu bertepuk tangan kalau ia melakukan aksi yang menghancurkan negara orang. Bayangkan bagaimana jadinya kalau ada negara luar yang mau menginvasi negara kita hanya karena mereka tidak suka dengan presiden kita. Anda pasti marah kan? Karena siapa yang berhak memimpin kita adalah urusan dalam negeri kita dan bukan urusan orang luar. Sahabat, perang di Ukraina bukan suatu pertandingan sepak bola yang seru, yang perlu disoraki. Ini adalah suatu konflik internasional yang sangat serius, yang membahayakan perdamaian dunia dan dampaknya akan merembet ke segala penjuru dunia. Dalam menyikapi perang di Ukraina, kita perlu berpikir jernih dan perlu konsisten dengan prinsip bangsa Indonesia. Jangan mengingkari jati diri kita. Apapun alasannya, Rusia telah menghancurkan kemerdekaan, kedaulatan, persatuan bangsa, hukum internasional, demokrasi, dan kemanusiaan di Ukraina. Kalau semua itu terjadi pada kita di Indonesia, kita pasti melawan. Ukraina juga begitu. Kita doakan agar Ukraina tetap utuh dan berdaulat, kembali damai,
dan semua tentara Rusia dapat kembali ke negerinya. Saya yakin seyakin-yakinnya semua hal ini akan tercapai. Insya Allah. Saya Dino Patijalal, salam diplomasi.